Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sehingga di kesempatan yang mulia ini, di waktu dan tempat yang mulia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang berhasil untuk menjalankan ketaatan kita di tempat yang mulia dan waktu yang mulia ini. Tentu ini merupakan salah satu dari cara dan upaya kita untuk mempertegas tujuan hidup kita, bahwa apa yang sedang kita jalani hari ini, aktivitas yang selalu kita lakukan, itu merupakan wasilah kita untuk menjalani kehidupan dunia yang lebih baik. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa, yang doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ketika Nabi memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa yang kita inginkan dalam hidup ini tentu saja adalah sebuah keseimbangan antara ad-dunya yang hasanah dan akhirat yang hasanah, yaitu kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Keseimbangan itulah yang kita harapkan, sehingga antara fasilitas, sarana dan tujuan hidup menjadi sinkron. Dan ini merupakan salah satu dari prinsip hidup dan bahagianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari awal Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang bahagia adalah hidup yang seimbang, di mana semua sarana dan tujuan hidup sama-sama berbuah baik, baik untuk kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan kita di akhirat. Oleh karenanya di dalam doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat tadi, doa yang barangkali di antara kita menjadikan doa itu sebagai doa favorit, doa yang selalu menjadi wirid harian, tanpa barangkali kita sadari lebih mendalam bahwa di dalam doa itulah kita diajarkan sebuah prinsip hidup oleh Islam. Jadi Islam tidak mengajarkan kepada kita hidup sengsara di dunia untuk bahagia di akhirat. Itu pasti bukan Islam. Artinya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat tidak harus sengsara di dunia. Oleh karenanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar yang hidup di awal 6 Hijriyah, menyampaikan bahwa kebanyakan orang salah memandang tentang konsep kebahagiaan mereka sebagai seorang muslim. Imam Ibnul Jauzi menyampaikan bahwa orang-orang memandang kebahagiaan itu ada di dalam sebuah harta. Artinya ketika orang memiliki harta yang sangat banyak, itu dianggapnya bahagia. Kemudian beliau menyampaikan bahwa harta bukan menjadi variabel yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang hakiki.
Karena kalau seandainya harta itu bisa mendatangkan kebahagiaan yang hakiki, tentu orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Qarun. Karena Qarun Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang sangat melimpah. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya Allah menyebut dengan inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Bahwa kunci yang menjadi tempat di mana harta Qarun disimpan, kuncinya saja harus dipikul oleh orang-orang yang berbadan besar. Tapi kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Qarun mengidap sebuah penyakit yang mungkin dalam bahasa kita disebut sebagai insomnia, sebagai orang yang sulit tidur, karena Qarun ketakutan hartanya hilang dan diambil orang. Kemudian Ibnu Jauzi menyampaikan yang kedua, orang memandang bahagia itu ada di dalam sebuah kedudukan, ada di dalam sebuah jabatan. Ketika orang itu memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, dianggapnya orang itu bahagia. Kemudian beliau menyampaikan, kalau orang itu bahagia ada dalam sebuah kedudukan, tentu orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Fir'aun. Karena Fir'aun bukan hanya menjabat sebagai seorang raja, tapi di waktu yang sama, Fir'aun pun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi tentu kita tahu di puncak jabatannya, justru Fir'aun merasakan ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga memerintahkan seluruh menteri-menterinya untuk membuat undang-undang membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Jadi di puncak jabatan Fir'aun, justru Fir'aun merasakan kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa. Kemudian Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menyampaikan yang ketiga, orang menganggap dirinya bahagia ketika bisa ittiba'u syahawat, ketika bisa menuruti semua hawa nafsunya. Padahal justru kebalikannya, Nabi SAW menyampaikan yang menjadi sumber malapetaka, yang berpotensi mendatangkan kesengsaraan kehidupan seorang manusia adalah ittiba'ul hawa, yaitu hawa nafsu yang selalu terturuti. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW membenarkan perspektif sudut pandang seorang muslim tentang bagaimana menghadirkan dirinya menjadi seorang muslim yang bahagia di dunia sebelum mereka mencapai kebahagiaan di akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih disampaikan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Nabi menyampaikan betul-betul akan bahagia hidup seorang muslim ketika seorang muslim itu yang pertama aslama, dia memiliki iman dan paham agama. Kemudian waruziko kafafa, dan orang itu punya kecukupan rizki. Dan yang ketiga wa qanna'ahu Allahu bima atah, orang itu punya sifat qanaah. Nabi SAW memberikan 3 poin besar ketika kebahagiaan itu dirasakan oleh seorang muslim. Yang pertama paham agama, yang kedua punya kecukupan rizki, dan yang ketiga qanaah. Dan ketiga hal ini harus berurutan jemaah, di mana orang itu harus paham agama dulu, baru kemudian punya kecukupan rizki, dan yang ketiga punya qanaah. Karena kalau orang itu kemudian diberikan kekayaan yang melimpah ruah, hartanya sangat banyak, tapi kemudian tidak paham agama, harta itu justru bukan menolong dia untuk bisa masuk ke dalam surga, tapi yang terjadi malah harta itu justru bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan sebuah konsep yang sangat sederhana ketika orang muslim itu ingin merasakan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang pertama ketika orang itu paham agama, dan yang kedua punya kecukupan secara rizki. Karena ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah paham agama tapi kemudian kekurangan secara rizki, ada perasaan yang kurang dirasakan kebahagiaan itu dalam hidupnya. Karena kadang-kadang jemaah, orang itu lebih dekat dengan kekafiran karena kefakiran. Orang itu lebih dekat dengan kekafiran karena kefakiran. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita satu doa, yang doa ini dianjurkan oleh para ulama untuk selalu senantiasa menjadi wirid harian yang kita baca di dalam doa zikir pagi dan petang. Ketika Nabi mengajarkan kita satu doa untuk berlindung kepada Allah dari 2 siksaan hidup, yaitu ketika kita diajarkan oleh Nabi untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 2 hal siksaan hidup. Yang pertama kekufuran, dan yang kedua kefakiran.
Kenapa Nabi berlindung dari dua hal ini? Karena ini menjadi sebab akibat, di mana banyak orang yang terjerumus masuk dalam lubang kekafiran disebabkan karena kefakiran. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan sebuah prinsip bahagia, bahwa bahagia yang sungguhnya ketika orang itu punya kecukupan rizki. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan bahwa orang ketika punya sifat qanaah, itu yang menjadi pelengkap hidup mereka di dunia. Oleh karenanya Nabi SAW menyampaikan, laisal gina an kasratil ard. Orang kaya yang sesungguhnya dalam definisi Islam bukan orang yang punya banyak harta, walakinnal gina ginan nafs. Tapi orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang di hatinya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam banyak riwayat hadis mengajarkan kepada kita tentang sudut pandang yang berbeda menjadi seorang muslim. Umpamanya ketika Nabi SAW mengabadikan dalam satu hadis sahih yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai kegundahan terbesar hidupnya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya di dunia. Nabi menyampaikan, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemiskinan ada di antara kedua matanya. Wa farraqa alaihi samlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma qudira lahu, dan tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali dari apa yang memang sudah tertakar untuknya. Walaupun dia sudah bekerja dari pagi sampai pagi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Tapi ketika orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda, yang Nabi menyampaikan, wa man kanatil akhirah hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai kegundahan terbesar hidupnya, maka Nabi mengatakan, ja'alallahu ginahu fi qalbi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan itu terletak di hatinya. Jadi apapun yang dia dapatkan itu selalu merasa cukup. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya wa hiya ragimah, dan kemudian dia mendapatkan dunia itu justru mengejar-ngejar dirinya. Oleh karenanya masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai kehidupan yang penuh dengan perbekalan, sehingga ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba-hamba yang memiliki bekal yang cukup untuk mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.